Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Guru Sri Eka. Hari ini saya akan menyapa guru-guru Indonesia. Biasanya saya menyapa anak-anak hebat Indonesia. Mengapa ya hari ini saya menyapa guru-guru hebat Indonesia? Mungkin hari ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat videonya video apa? Video yang akan saya buat adalah teknik pembuatan video screen recorder seperti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Sri Eka Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi. Hari ini pembelajaran kita tetap pembelajaran di kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 6. Mungkin bagi sebagian orang hal ini sangat mudah, tidak perlu dipelajari, hal yang sudah lama. Tetapi bagi seseorang atau bagi sebagian orang lagi, hal ini harus dipelajari, hal yang baru. Kira-kira bagaimana ya cara pembuatan video pembelajaran menggunakan teknik screen recorder? Ayo kita ikuti video saya. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam pembuatan video pembelajaran ini. Pertama, kita harus menyiapkan materi. Saya sarankan sebaiknya kita membuat materi dalam bentuk PowerPoint, karena nanti kita akan bisa menambahkan animasi. Kedua, kita mempersiapkan aplikasi screen recorder. Saya menggunakan aplikasi Bandicam. Aplikasi ini kita tinggal download di websitenya. Setelah itu kita bisa menggunakan, nanti saya akan mencontohkannya. Ketiga, proses editing. Pada proses editing, saya menggunakan HP Android dan menggunakan aplikasi InShoot. Aplikasi ini sangat bermanfaat. Di antaranya, nanti kita bisa memotong atau membuang video yang tidak perlu. Kita bisa menambahkan teks, bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan background. Ayo ikuti cara pembuatannya. Mempersiapkan materi di PowerPoint mungkin hal yang tidak akan saya jelaskan dengan detail. Saya yakin guru-guru hebat Indonesia sudah banyak yang tahu. Hanya saja saya menyarankan ketika membuat materi di PowerPoint, yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut. Teman-teman, kebetulan saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Pertama, yang harus diperhatikan, ukuran teks diusahakan sekitar 24 agar teks bisa dibaca. Paling kurang 24 ya teman-teman. Yang kedua, slide jangan terlalu banyak teks. Kombinasikan teks dengan gambar-gambar yang mendukung materi. Ini contohnya teman-teman. Yang ketiga, aturlah animasi dari setiap slide agar presentasi kita lebih menarik di hadapan siswa. Contohnya seperti ini. Jadi animasi ada di waktu kita memberikan pembelajaran pada siswa seperti ini. Teman-teman bisa melihat sendiri.
Setelah kita selesai membuat materi, proses selanjutnya adalah rekam layar. Kita merekam layar dengan aplikasi Bandicam. Langkah-langkahnya, pertama, download aplikasi Bandicam di websitenya www.bandicam.com. Kita tekan free download. Download Bandicam. Sedang mendownload. Lalu kita install di laptop kita. Sudah terinstall. Setelah aplikasi terinstall di laptop kita mulai merekam aktivitas presentasi video pembelajaran. Tetapi sebelumnya kita setting terlebih dahulu Bandicam-nya. Seperti tempat penyimpanan hasil video. Kita tekan General, atur posisi tempat penyimpanan hasil video di output folder. Yang kedua, setting posisi kamera dan pengaturan suaranya. Kita tekan video, centang semua kotak, lalu tekan setting, pilih sound untuk mengatur suaranya, lalu atur audionya, lalu webcam untuk mengatur video, lalu tekan advance, lalu atur posisi kamera. Ini terlihat ada kamera 1, 2, 3, 4, 5. Kita atur, kita mau posisi kamera di tengah kah, di tepi pojok kanan, atau tepi pojok kiri, atau di atas kanan, atau di atas kiri. Setelah terlihat kameranya, baru kita okekan. Ini contohnya saya ambil yang pojok sebelah kanan. Kita atur ukurannya. Kita atur posisinya. Oke, kita tekan oke. Lalu kita tekan oke lagi. Setelah semua siap, kita mulai merekam aktivitas di layar kita untuk dijadikan video pembelajaran. Pertama, kita ambil materi yang telah selesai kita buat tadi. Setelah itu, kita ambil Bandicam. Setelah Bandicam terlihat, kita atur, kita tekan rec. Foto kita sudah terlihat. Sekarang kita minimizekan. Lalu kita kasih tampilan presentasi di PowerPoint kita. Nah, teman-teman, sudah terlihat bukan adanya tampilan presentasi PowerPoint saya, dan saya juga terlihat di dalam video pembelajaran ini. Selanjutnya, seperti ini contohnya, ini pembelajaran kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Teman-teman juga bisa melihat animasinya. Tujuan pembelajaran, menyusun kalimat dari kata-kata
baru yang ditemukan. Makna sila pertama Pancasila. Kata-kata kunci dalam teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin nanti teman-teman bisa bercerita, bisa melihatkan gambar kepada siswa kita. Ada kata oksigen, ada karbon dioksida, ada perkembangbiakan. Jadi teman-teman bisa melihat, bisa menjelaskan langsung kepada siswa. Mungkin ada gambar-gambar apa misalkan seperti animasi-animasi ini. Bahkan teman-teman bisa menunjuk seperti ini. Teman-teman bisa menunjuk seperti kita kasih ini. Yang kita baca misalkan stomata. Contoh kalimat, stomata terletak di permukaan atas atau bawah sebuah daun. Kita tunjuk dan kita lihat. Setelah itu teman-teman juga bisa menggunakan pen. Seperti ovivar itu hewan bertelur, kita buat gambar telur misalkan kayak ini ya. Atau teman-teman membuat misalkan ada 1000 telur. Nah, ini bisa kita kita tulis ya, secantik mungkin tuh 100 telur. Jadi ini pennya ini bisa juga digunakan, bisa untuk dihapus, bisa nanti kita menghapus di sini yang sudah kita buat tadi. Nah, bisa juga kita mengatur bagaimana warnanya. Semuanya nanti bisa teman-teman. Berarti nanti apa yang teman-teman buat nanti insya Allah akan terlihat sama anak-anak kita. Setelah ini semua selesai, kita tekan lagi rek. Nah, ini kan terlihat nih teman-teman. Kita tekan lagi rek. Stop. Di record stop. Sudah? Setelah ini teman-teman, setelah kita rekam layar, kita mau mengedit nanti video. Tapi sebelum mengedit video, kita lihat di general tadi, di mana output folder kita tadi di mana? Kita tes, kita buka open, kita cari video rekam layar kita tadi. Tahap selanjutnya yaitunya proses editing. Jika proses perekaman sudah selesai, kita bisa melihat hasil video di tempat penyimpanan yang sudah kita setting sebelumnya. File ekspor. Kita cari video kita. Itu adalah hasil video yang akan kita ambil, yang akan kita setting. Lalu kita pindahkan video ini ke memori HP kita agar kita bisa mudah mengeditnya. Kita pindahkan terlebih dahulu, kita copy. Kita pindahkan ke HP kita. Setelah pindah ke HP, saya menggunakan aplikasi InShoot di HP Android untuk mengedit video ini. Untuk lebih detailnya bagaimana mengedit di InShoot akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Silakan ikuti terus video-video saya ya. Bagaimana guru-guru hebat Indonesia? Semoga pembuatan video pembelajaran dengan teknik screen recorder bermanfaat. Bisa diaplikasikan untuk guru-guru hebat Indonesia di masa pandemi dan di new normal ini. Sekali lagi, saya Sri Eka Handayani di channel Guru Sri Eka mengajak teman-teman untuk berbuat, berbagi di dalam pembelajaran. Jangan lupa subscribe, like, share.